Halo pemirsa yang sehat dan berwawasan luas. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Let It Snow. Cerita akan berfokus kepada pasangan kekasih yang terpisah setelah menyelinap di lereng terbatas. Mia, seorang snowboarder, harus bertahan tak hanya melawan alam, tetapi juga pengendara mobil salju bertopeng hitam yang keluar untuk darahnya. Baiklah, langsung saja dan selamat menonton. Berlatar di sebuah pegunungan bersalju di Godauri, Republic of Georgia pada tahun 2017. Di tengah hamparan salju yang luas, terlihat anak kecil bermain snowboarding. Karena saat itu cuaca sangat berkabut tebal, anak kecil tersebut ditabrak oleh peseluncur lain hingga tewas dan ditinggalkan begitu saja. Nama tempat tersebut adalah Black Ridge, dan film Let It Snow pun dimulai. Lalu waktu beralih 3 tahun kemudian, dan di sini kita diperkenalkan dengan pasangan kekasih bernama Mia dan Max. Mereka hendak melakukan snowboarding di pegunungan Georgia, dan tak lama kemudian sampailah mereka di hotel penginapan. Saat hendak mengisi data-data hotel, diketahui fakta bahwa mereka akan berseluncur di Black Ridge. Dengan wajah terkejut, si resepsionis mengatakan bahwa Black Ridge untuk sekarang tidak bisa diakses. Namun, si Max ini terus bersikeras untuk pergi ke sana. Lantas, si resepsionis memberitahu bahwa tempat tersebut sangat berbahaya. Memangnya ada apa di Black Ridge? Bikin tambah penasaran. Setelah selesai di resepsionis, mereka masuk ke kamar dan suasana masih baik-baik saja hingga malam hari pun tiba. Dan terjadilah adegan mantap-mantap. Singkat cerita, di tengah malam, Mia yang terbangun hendak keluar kamar dan tiba-tiba si resepsionis sudah berada di depan pintu. Memangnya siapa sih dia ini tiba-tiba muncul? Dia membawakan sebotol anggur sebagai hadiah dari hotel untuk pasangan muda. Dan dia masih memperingatkan mereka agar mengurungkan niatnya untuk pergi ke Black Ridge. Dan fakta lainnya, di Black Ridge, 5 hari yang lalu ada pria hilang di sana. Dan barusan tim SAR menemukan mayatnya. Namun Mia sedikit meragukannya. Dan di pintu tersebut digambari simbol salib oleh si resepsionis. Memangnya siapa wanita tersebut dan apa arti gambar salibnya? Dan mengapa dia sangat peduli kepada orang-orang yang pergi ke Black Ridge? Sungguh aneh. Mia yang melihat simbol tersebut, ia membangunkan Max dan Max tidak melihat apa-apa di sana. Dan tak lama kemudian, di jendela nampak ada mobil salju yang menyorotkan lampunya kepada Mia. Hari pertama, Mia dan Max berkemas untuk persiapan dan tidak lupa si Mia membawa cincin yang diberikan Max sebagai hadiah. Sementara itu, di luar hotel, tim SAR dan polisi membuka mayat yang telah ditemukan. Mia dan Max melihatnya, mereka tampak tak menghiraukannya, dan tim SAR mengatakan seolah pria ini telah dibunuh. Lalu, si Max menjawab, mungkin saja dia terjatuh cukup parah hingga membuatnya tewas. Singkat cerita, mereka berangkat naik helikopter menuju Black Ridge. Di tengah perjalanan, mereka melihat salib tertancap di salju dan diketahui bahwa itu merupakan salib untuk mengenang anak kecil yang mati di Black Ridge. Dan sampailah mereka di Black Ridge. Saat itu, Mia di belakang untuk berfoto, sementara Max pergi duluan ke bawah. Dan di dalam kabut, nampak ada seseorang mengendarai mobil salju dan tak disangka, orang tersebut dengan sengaja menabrak Mia. Lantas, Mia terbangun dan berusaha menghubungi Max, namun tak bisa dihubungi. Hingga Mia memutuskan untuk mencarinya. Hingga akhirnya, dia mendapati Max di depannya. Di sana, banyak sekali bunga mawar yang tertancap. Dan tak diduga, Max ternyata sudah terikat dan diseret oleh mobil salju tersebut. Yang ternyata, orang tersebutlah yang telah membunuh semua turis yang pergi ke Black Ridge. Nampak di puncak gunung, pembunuh tersebut berusaha membunuh Mia dengan melonsorkan salju.
Saat Mia hendak menggali keluar, pembunuh tersebut mencari Mia dengan menusuk longsoran salju tersebut dan tepat mengenai lengan kanan Mia. Tak lama kemudian, tangan Mia yang berlumuran darah ditarik oleh seseorang. Begitu terbangun, ternyata dia adalah seorang pria tua dan beruntungnya pria tersebut baik hati dan mengobatinya. Sebelum saya melihat film ini sampai akhir, saya mengira bahwa pria tersebutlah pembunuhnya, dan ternyata saya salah. Di sisi lain, wanita resepsionis menelepon seseorang dan mengatakan bahwa dia tidak akan membantunya lagi, yang berarti menandakan bahwa perempuan ini sudah membantunya. Dan dia berkata, ini yang terakhir. Lantas timbul pertanyaan, sebenarnya siapa yang dia telepon dan dia membantu dalam hal apa? Lantas scene beralih kepada Mia dan faktanya pria tersebut adalah kakek dari anak kecil yang tewas di Black Ridge. Dan sebenarnya dia tahu mengapa di Black Ridge sangat berbahaya. Hari kedua, Mia terbangun dan berkeliling di sekitar kediaman orang tua tersebut. Dan saat dia keluar, dia melihat mobil salju dan di sana terdapat sarung tangan Max. Lantas, dia segera pergi dari tempat tersebut dengan mobil salju. Namun, pembunuh tersebut sudah berada di depannya dengan membawa kunci mobil salju tersebut. Mia memutuskan untuk berjalan jauh untuk menghindari pembunuh tersebut. Namun, pada hari ketiga, dia tergeletak tak berdaya dan di sana tim penyelamat berada sangat dekat dengannya. Namun mereka tidak tahu dan pergi. Bagaimana mau tahu orang duduk doang? Dengan berjalan tertatih-tatih, Mia menemukan tempat yang terlihat sangat aneh. Kemudian dia masuk. Nampak di seluruh tempat tersebut banyak sekali simbol salib. Dan di dalamnya terdapat pria tua yang tadi dalam kondisi ditali kedua tangannya. Dan dengan kondisi mulut berdarah. Dan di belakangnya pembunuh tersebut sudah mengintainya hingga Mia pun memutuskan untuk berlari. Di saat Mia berusaha berkomunikasi, terdengar samar-samar suara Max. Namun, dengan keadaan Mia yang parah dan kehausan, Mia melihat pembunuh tersebut dan berlari hingga dia terjatuh dari tebing. Namun, ajaibnya, Mia selamat. Di saat ia berjalan menyusuri sungai, terdengar suara motor pembunuh tersebut. Namun, pembunuh tersebut tidak mengejarnya. Dengan sisa makanannya, Mia bermalam dan menyalakan api unggun. Pada hari keempat, Mia terbangun dan berjalan menyusuri gunung. Dan tak lama kemudian, Mia menemukan Max yang sudah mati dalam keadaan dibuat sebagai manusia salju. Sungguh tragis. Dan di belakangnya pembunuh tersebut melihatnya. Mia yang putus asa, lantas ia menjatuhkan diri bersamaan dengan kekasihnya tersebut. Dan di sini terungkap bahwa pembunuh tersebut merupakan ibu dari Katie, nama anak yang tewas tersebut. Alasan dia membunuh semua peseluncur karena para peseluncurlah yang telah membunuh anaknya. Ya, padahal itu kan gak sengaja. Dan yang ditelepon si resepsionis tidak lain dan tidak bukan, merupakan kakaknya sendiri yang merupakan seorang pembunuh tersebut. Dan mengapa si resepsionis begitu peduli? Karena dia tahu kalau mereka datang ke Black Ridge, mereka akan dibunuh oleh kakaknya tersebut. Dan di akhir kredit, ternyata Mia masih hidup setelah terjatuh dari tebing.
Dan seketika film pun berakhir. Kalau menurut saya pribadi filmnya terlalu berlebihan untuk si Mia. Gimana enggak? Dia terjatuh dari tebingnya sangat tinggi dan bertahan di cuaca ekstrim, dia masih dapat hidup. Ya, tapi nggak apa-apa lah, namanya juga film. Kalau tidak dibuat seperti itu, maka nggak akan seru. Pesan moral yang dapat kita pelajari dalam film ini adalah, jika kalian pergi ke suatu tempat, hendaklah kalian menghormati tempat tersebut. Dan jika ada larangan atau peraturan, ya patuhilah. Bukannya tetap melanggarnya, kayak si Mia dan Max yang berakhir tragis. Saya selaku storyteller mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan salam dari gue yang lagi rebahan.